warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan Forum Silaturahmi Warga Negara Indonesia. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini Allah kucurkan rahmatnya buat kita semua. Dengan datang kemari, Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah panjangin umur kita. Allah berikan kita kesehatan. Juga Allah berikan rezeki tanpa putus. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatidz, Bapak Kiai Haji Abdul Malik selaku pimpinan, Bapak Kiai Haji Muhsin, namanya itu cakep banget, Muhsin. Baik bener ada sekarang orang, Masya Allah ya. Ini pasukan saya yang sering kemana-mana ya. Ustaz Nizam, andalan mahasiswa di KSU, hafal Qur'annya kagak pernah putus. Makanya saya tarik, awalnya dia kagak mau. Saya bilang, ente kalau datang malaikat kerubunin di sini, saya bilang. Awalnya nolak, mau tidur, saya seret aja ya. Dia yang hafid, saya bawa teman saya yang tukang nerangin ya. Kalau yang satu baca Quran, yang satu tukang nerangin, ahli tafsir ini Ustaz Junaidi ya. Juga Bapak Kiai Haji Abdul Hamid. Jamaah sekalian, rasanya cukuplah tadi ya penafsiran surat Yasin walaupun cuma 2 ayat. Kiai Hamid bilang, Ustaz makin dingin nih. Ya artinya saya akan memberikan poin-poin sajalah ya. Begini, banyak orang bertanya, di mana Nabi Khidir itu? Kan pernah dengar ya? Nabiullah Khidir. Konon ceritanya, ada yang bilang dia masih hidup. Ada yang bilang dia sudah mati. Berapa puluh tahun hidup. Sama kayak kita melihat Nabiullah Isa, gitu ya, yang akan dijanjikan nanti menjelang kiamat akan diturunkan. Oh, adanya aja sudah ajaib, turunnya juga ajaib, gitu. Cuma Nabi Isa adanya di atas, Nabi Khidir menurut sebagian orang adanya di atas bumi. Di mana itu jarinya? Silakan deh cari. Yang ingin saya jadikan catatan, Nabi Musa yang begitu sangat tegar, itu tunduk. Nabi Musa bayangin, orang satu-satunya yang berhasil ya menghadap secara terbuka dengan Fir'aun. Ketika turun sebuah titah, engkau jangan sombong. Ada orang yang lebih pintar dari engkau. Siapa gerangan ya Allah? Tuh cari. Ternyata disuruh yang dicari adalah Nabiullah Khidir. Silahkan yang baca
ya, surat Al-Kahfi. Ini kan malam Jumat biasanya disunahkan baca surat Al-Kahfi. Baca di situ ada ayat 60. Saya di sini ibarat kompor, cuman saya patasin doang, sisanya nanti digoreng. Tadi apa nih kalau Ustaz Islam apa ya? Intinya begini aja lah, ya. Ketika disuruh cari, dalam ayat itu disebutkan Majma'al Bahrain. Ya. Dalam surat Al-Kahfi dengan berbagai macam penafsirannya, silakan engkau cari Nabi Khidir itu yang adanya disebut di sebuah tempat pertemuan antara dua laut. Saking penasaran, jalan. Lantaran karena kenapa? Mana sih ada orang yang lebih pintar dari saya? Kan begitu. Dia jalan ditemani sama temannya. Di sini disebut fata. Wa qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi haqaba. Ditemani oleh seorang anak muda. Tugasnya pegang makanan. Yang ingin saya ambil dari cerita ini, kenapa begitu sangat penting seorang nabi yang memiliki kedudukan sangat sempurna untuk begitu giat dan mendatangi orang yang lebih pintar darinya. Pertama, kita kalau ngadap orang yang di atas kita, kan biasanya suka sungkan. Oh enggak, malu enggak. Itu kebiasaan orang Melayu. Ya? Padahal ajaran dalam agama Islam, ketika engkau ada yang lebih pintar dari engkau, ketika engkau lihat ada orang lebih alim daripada engkau, silakan engkau datangi. Bukan karena apa Rasulullah bilang, pilih engkau mendekat kepada orang toko penjual parfum, atau engkau mendekat kepada tungku api yang kalau sekali tungku api tahu ya, sekali disemburin disiram kan asapnya keluar gitu. Kita nggak dekat, bau kita yang bau bajunya. Kalau dekat di tukang parfum, ini tuh ada tukang parfum ini, ketoleh ya. Kemana ketoleh ya? Kalau kita deketin tukang parfum, minimal kita dapat satu gitu ya. Kali aja kita ditawarin. Kalau kita nggak dekat tukang parfum, kali aja kita bisa beli, kan jadi wangi, gitu kan? Ya entah dikasih, entah beli, ya minimal kita kebagian wanginya, gitu ya. Nah, kemudian cerita itu begitu sangat panjang. Penafsirannya yang beda, ada yang namanya dua sungai ini, ada yang ditafsirkan sebagai Nil biru dengan Nil putih. Ketika ketemu di situ, rebahanlah kakinya begitu sangat letih. Nabiullah Musa, mana itu bekal yang saya bawa? Ya Allah, bekal satu-satunya Tuhan, saya cuma bawa ikan. Mana ikannya? Kan belum lama kita istirahat di samping bak di bawah batu. Saking capeknya ikan loncat. Coba. Itu kan sebuah keajaiban, ada ikan udah disiapin buat makan, pakai loncat ke sungai dan hidup lagi itu. Anak kuliah di situ rahasia sangat banyak diungkapkan. Bagaimana kemudian Nabiullah Musa, ya, dengan keterbatasan yang diberitahukan kepada dia, tapi ada kekuatan begitu sangat tinggi untuk bisa bersilaturahmi kepada yang melebihi darinya. Ya, nanti pembahasannya panjang lagi.
Ini sebagai sebuah pembuka. Poin selanjutnya, pasca wafatnya Rasulullah, kan pada berkabung tuh. Ketika lewat masa berkabung, Abu Bakar memanggil Umar bin Khattab. Umar, ya, yuk kita datangi rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman siapa? Itu loh, wanita yang memelihara Rasulullah dari kecil. Oh ya, ayo. Tahu nggak kamu saya ajak ke sana ngapain? Nggak tahu. Kan kata Abu Bakar, saya pengen melanjutkan dulu Rasulullah ketika masih hidup rajin banget ngedatangi Ummu Aiman, bahkan dipanggil ibu sama dia, sama Rasulullah. Begitu berjalan masuk ke dalam rumah, diketok mengucapkan salam. Begitu dibuka, nangis langsung Ummu Aiman. Nangis. Bingung Abu Bakar. Apa yang membuat engkau nangis? Bukankah takdir itu menjadi sesuatu yang terbaik bagi Rasulullah SAW untuk menghadap yang menciptakan? Inti kata Abu Bakar bilang, lu nggak redo Nabi Muhammad meninggal, gitu ya? Kenapa pakai nangis? Tapi apa kemudian jawaban Ummu Aiman? Jawabannya begitu sangat menjadi sebuah perhatian. Aku tidak menangisi wafatnya Rasulullah SAW. Kan itu yang paling baik. Kita manusia pasti ada batasan umurnya. Tapi yang aku nangisi ketika wahyu itu di stop. Habis sudah. Intinya dia ingin mengatakan ketika Rasulullah masih hidup, Allah masih mau menurunkan Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, ini loh yang benar, ini loh yang buruk, ini loh yang tidak bagus, ini loh yang bagus. Sekarang kalau Rasulullah sudah tidak ada, berarti tuntunan itu tidak akan ada lagi. Tinggal kita yang menjalani apa itu Al-Quran dan isinya. Berat. Kalau ada Nabi, bisa ada yang ngasih tahu. Kalau kagak ada, coba orang sekarang kalau nggak dekat-dekat dengan ulama, ya, kalau nggak dekat-dekat dengan ulama susah. Karena kenapa? Bawaannya cari proyek dulu. Agama aja dia kagak tahu, ngaji aja dia jarang, gitu ya. Kalau udah begini, ya sudah. Itu menjadi sebuah catatan. Makanya dalam surat Muhammad ayat 22 itu, fahal asaitum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Intinya Allah berfirman, ya, sesungguhnya kalian manusia itu kalau lagi susah pasti ingat saudara. Betul nggak? Lagi susah nih, ya, gaji kagak turun-turun. Lagi susah nih, minggu kagak laku-laku katanya. 9
seminggu kagak laku-laku kan. Ya. Akhirnya yang dicarikan teman. Coba kalau sudah menempati posisi yang sangat basah di kursinya, proyek sekali jalan ratusan juta di tangan, ya. Hasil dari usaha yang dia usahakan berlimpah ruah. Lihat ini, biasanya dia lupa sama teman, betul kan? Jadi amin. Enggak, itu memang tabiat manusia. Saya di sini hanya ingin memberitahukan sesungguhnya ayat Quran itu bila mana kita telaah, itu memang menggambarkan sifat manusia. Jika engkau menguasai dunia, yang engkau akan bisa lakukan adalah bagaimana engkau merusak bumi dan seisinya. Kalau ada duitnya banyak, kan lagu tuh, ya? Main suruh-suruh, teks. Padahal dulu waktu masih jadi tukang beca, ya Allah, hidupnya cuma pakai anduk, gitu. Bukan hanya seperti itu. Kata Allah, ketika orang sudah menguasai dunia, artinya beruang banyak, mencapai posisi yang sangat tinggi, seringkali dia memutuskan silaturahmi. Karena kenapa? Udah gak kenal gue sama lu. Gitu. Udah bukan kelasnya lagi sana. Ya, itu menjadi sesuatu yang sangat lumrah. Makanya orang-orang begini nih, ya, jangan khawatir. Allah bilang dalam ayat suci Al-Quran, dia akan mendapatkan laknat. Laknat itu kan lawan daripada rahmat. Ya. Bukan hanya laknat kata Allah. Ya. Maka dia punya telinga, dia tidak mau mendengar. Dikasih nasihat, apa itu nasihat? Kau punya duit yang nasihatin? Gitu loh. Jangan cuma bisa nasihatin, punya duit gak punya. Ya. Bahkan mata yang dia punya, Allah butakan. Ya. Itu menjadi sebuah catatan selanjutnya. Dan yang terakhir, saya nggak mau lama-lama nanti bingung. Rasulullah ketika masa hidup, ini banyak diceritakan orang. Namun saya pengen banget gitu ya, diulang-ulang. Biar pada apa? Orang itu biasanya suka lupa kalau nggak diulang. Rasulullah waktu masih hidup, ya, itu pernah memberitahukan Umar, engkau akan lihat dan engkau akan mencari nanti, ya, orang itu kalau engkau cari dan engkau ketemu, minta dia mendoakan kamu. Loh, kenapa ya Rasulullah? Itu orang nggak boleh diangkat tangannya berdoa, sekali ngedoa, Allah kasih kabulkan doanya. Masih ada nggak zaman sekarang? Kalau kayak begini masih ada nggak zaman sekarang? Banyak, iya banyak. Namun ini sebuah pelajaran kata Rasulullah, engkau cari orang itu, sampai dimanapun cari, minta doa. Maksudnya mintain ampun lewat doanya dia. Itu mustajab nanti. Pasca Rasulullah meninggal dicari. Dicarinya karena Umar bin Khattab saat itu menjadi khalifah. Tentu datang kepadanya berbagai macam utusan dari berbagai negara. Saat itu datang utusan dari Yaman. Ketika datang dari utusan dari Yaman, Umar bin Khattab teringat. Dulu waktu masih Rasulullah hidup, Rasulullah pernah berpesan. Oh iya, kamu dari Yaman? Ya, wahai khalifah, kami dari Yaman.